Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di Awal Podcast. Nah, kita kembali lagi di segmen Binpres Semasa, Bincang Prestasi SMA Negeri 1 Lumajang. Nah, di segmen Binpres kali ini, kita bakal bincang-bincang seru nih, bareng siswa-siswi berprestasi yang sudah mengharumkan nama SMA Negeri 1 Lumajang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya Adam Putra Firdaus akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas tentang dunia paskibraka kabupaten. Langsung saja kita sambut kakak-kakak ini. Halo kakak. Hai. Halo. Selamat datang di Awal Podcast. Terima kasih sudah berpartisipasi di episode Awal Podcast kali ini. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, boleh nggak nih kakak-kakak ini memperkenalkan diri terlebih dahulu? Siapa tahu ada yang belum kenal. Ya boleh. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ferus Zakiwono. Kalian bisa memanggil saya Faris. Saya berasal dari kelas 11A dan saya Paskibraka Kabupaten Lumajang tahun 2024. Salam kenal ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesela Gladys Amirta, bisa dipanggil Kak Mei atau Gladys. Saya dari kelas 11A, saya itu Paskibraka Kabupaten tahun 2024. Salam kenal juga ya. Oke, salam kenal. Nah, menjadi anggota Paskibraka itu bukanlah hal yang mudah ya, Kak. Jadi, teman-teman ini juga pastinya penasaran, apalagi calon-calon bibit unggulnya nih, terkait dengan gimana sih rasanya dan juga apa tantangan yang kalian hadapi. Nah, sebelum itu kita boleh nggak nih flashback dulu, gimana sih awal mula kalian masuk ke Paskibraka Kabupaten? Dan ceritakan dong pengalaman kalian pada saat proses seleksi. Baik, dari saya dulu. Dan yang pertama ini di waktu mau berangkat ke kabupaten, di sekolah semasa ini diseleksi dulu siapa aja yang mau diberangkatkan. Dan untuk di semasa ini kebetulan ada 32 anak yang berangkat. Dan untuk tes yang pertama ini ada tes administrasi. Jadi di situ itu nyiapin berkas-berkas kalian, mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, dan lain. Dan kakak juga akte kelahiran juga harus siapkan. Dan di situ juga isinya ada pernyataan-pernyataan bahwa kalian bersedia untuk mengikuti latihan paskibraka ini. Dan alhamdulillah di situ juga berkas-berkas saya lengkap dan dibilang lulus. Dan di tes kedua ini ada tes wawasan kebangsaan. Jadi tes wawasan kebangsaan ini seperti menteskan soal-soal tentang Pancasila, seputar Pancasila dan sejarah berdirinya negara Indonesia, dan juga di dalamnya diliputi sejarah terbentuknya paskibraka. Dan di situ saya juga alhamdulillah lancar, cuman ada kesalahan satu yaitu saya mendapatkan nilai 95 alhamdulillah. Dan di tes kedua ini ada tes intelijensi umum. Jadi di sini ini seperti menteskan seberapa jauh otak kalian memakai logika. Ya, jadi di situ seperti ada matematika, jadi hitung-hitungan. Jadi logika kalian di situ itu harus main gitu. Dan di tes ketiga ini ada tes kesehatan. Dan dari pengalaman saya sendiri waktu di tes kesehatan ini, teman-teman saya bahkan dari teman luar sekolah maupun dalam sekolah ini banyak yang nggak lolos. Ya bisa dibilang karena berat badan yang nggak ideal sama mata. Jadi ada yang minus atau mungkin rabun, dan juga ada yang buta warna sampean. Dan mungkin dari remaja-remaja sekarang kurang cukup menjaga kesehatannya kan gitu. Dan alhamdulillah di situ saya lolos. Di tes berikutnya itu ada tes parade. Jadi di tes parade ini dicek postur kalian bagus apa tidak, dan di situ juga bisa mengurangi nilai kalian. Bahkan bisa dibilang nggak lulus karena ada kelainan yaitu kaki X dan kaki O. Buat kalian yang memiliki kaki X dan kaki O, jangan khawatir karena di situ juga ada toleransi. Di toleransinya itu bisa sampai 3 cm sampai 5 cm aja. Kalau selebihnya bisa dibilang kalian nggak lulus gitu. Dan alhamdulillah di situ saya juga nggak ada kekurangan dan dibilang lulus. Alhamdulillah. Dan di tes berikutnya ini ada tes kesamaptaan. Jadi seperti tes jasmani. Di situ diteskan ada lari 12 menit, ada push up 1 menit, sit up 1 menit, back up 1 menit, dan lari shuttle run atau lari bentuk angka 8. Di tes kesamaptaan ini bisa dibilang saya cukup unggul karena rata-rata teman-teman itu lari 12 menit cuma 6 putaran, dan alhamdulillah saya dapat 7 putaran.
Dan untuk di tes-tes berikutnya juga alhamdulillah nilai sempurna semua. Dan yang di tes berikutnya ada tes peraturan baris berbaris. Jadi di sini ini yang dinilai kefokusan kalian terhadap apa-apa yang diberikan nanti. Dan juga kebetulan kalian dalam peraturan berbaris ini. Contohnya seperti hadap kanan, hadap kiri, langkah tegap, dan istirahat di tempat. Itu. Dan yang terakhir ini ada tes kepribadian. Jadi di sini ini seperti tes wawancara. Dan di situ juga ada psikolog. Jadi kalian harus menatap pewawancara atau psikolognya itu. Dan yang ditanyakan ini seputar dalam diri sendiri. Jadi seberapa jauh kalian mengenal diri kalian sendiri itu. Dan alhamdulillah di situ juga saya lancar dapat nilai 97, bisa dibilang sempurna. Sudah, jadi kalau saya sendiri itu sebenarnya agak nambah banyak ya dari Bang Faris sendiri ya. Kurang lebih sama. Nilai kita itu hampir nyaris sempurna. Cuman saya di bagian wasbang dan intelijensi itu alhamdulillahnya semuanya tuh 100. Cuman sampai akhir itu bisa dibilang nilai saya sempurna. Cuman saya tuh kekurangannya tuh di bagian kesehatan dan kesemaptaan. Kalau kesehatan itu saya itu pas itu trombosit darahnya turun. Jadi masih ada toleransi. Akhirnya dicek lagi, trombosit saya akhirnya normal. Dan waktu kesemaptaan itu maaf ya, kaki saya itu sedikit ada perbedaan. Kalau tidak salah itu lumayan X. Jadi masih bisa ditoleransi ya Bang ya. Selama itu gak lebih dari 3 cm, 3 sampai 5 cm. Itu saya dapat tipsnya itu dari bagian sana. Itu katanya kalau tidak disuruh fitness itu nanti ada terapi. Jadi jalan terakhir itu terapi. Gitu. Nah, itu untuk proses seleksinya itu dari kapan sampai kapan? Kalau untuk proses seleksinya ini dari bulan Februari sampai Maret, jadi sekitar 1 bulanan. Jadi ada jedanya. Bisa di minggu pertama ini ada beberapa tes, di minggu depannya juga. Gitu. Itu diimbangin sama sekolah atau dispen sekolahnya? Diimbangin sama sekolah. Alhamdulillahnya ya diimbangin sama sekolahnya. Jadi masih berjalan lancar antara tugas sama yang tes. Oh iya iya. Kalau boleh tahu di Paskibraka ini pasukannya dibagi menjadi 3 ya Kak ya. Ada pasukan 17, pasukan 8, dan ada pasukan 45. Nah kalau kakak-kakak ini termasuk bagian yang mana sih? Kalau untuk saya ada di pasukan 17, lebih tepatnya Danton. Jadi posisi saya ada di sebelah kirinya Dangki. Kalau saya sendiri tuh sama seperti Bang Faris, kita satu pasukan di pasukan 17, kita juga satu saf. Saya bagian depan, saya tuh pas banget sebelah penjuru. Jadi Dangki, Bang Faris, Bang Javi, saya. Gitu. Kalau gitu boleh nggak nih cerita apa tantangan yang kalian hadapi selama menjadi anggota Paskibraka? Apalagi pada saat pelatihan yang begitu nguras energi ya, ya ekstrim ya dari Bang Faris. Kalau untuk tantangan ini tantangan terbesar saya. Di situ kebetulan saya diberikan tanggung jawab yang besar. Jadi saya dipilih menjadi Pak Lur atau yang bagian memimpin mereka dan mengordinasi mereka supaya apa ya, lancarnya pengibaran nanti sama penurunan. Dan untuk tantangan terbesar ini saya cukup sulit untuk menyatukan kepala mereka. Apa ya, menjadikan satu kepala atau menjadikan satu rasa. Jadi kayak kurang jiwa korsanya. Karena juga setiap orang juga memiliki ego, dan ego juga apa ya, nggak bisa Beda-beda ya Bang beda-beda. ya. Dan untuk cara mengatasinya saya itu setiap selesai latihan saya mengadakan evaluasi sendiri. Jadi kurangnya latihan pada hari itu apa aja, dan di situ juga saya berikan apa ya, unek-unek bilangnya. Jadi saling terbuka aja. Kalau contohnya ada anak yang nggak suka sama anak ini, jadi bisa dibilangkan pada saat evaluasi itu. Dan itu juga bisa membuat apa ya, rasa kekeluargaan itu bisa lebih erat. Oke, buat saya sendiri itu sebenarnya ya, saya waktu pemusatan latihan saya tuh plot twist banget sama perjalanan latihannya. Karena mungkin latihan di Pascal sendiri, di sini sendiri sama di sana tuh sangat berbeda ya Bang ya. Jadi makanya itu persiapkan diri kalian ya.
Kalau tantangan sendiri buat saya itu yaitu menyesuaikan diri dengan latihan, menyesuaikan diri dengan teman-teman yang egonya itu sangat beragam. Saya tuh bukan hanya menghafal nama-nama serta mukanya saja, tapi itu saya menghafal karakter dan sifatnya. Jadi kalau misalkan saya tuh dibilangin atau dikritik dengan cara yang judes, jutek, lembut maupun pelan-pelan ya, setiap orang tuh pasti beda gitu. Jadi kita tuh gak boleh kayak misalnya dibilangin, hei kamu gini gini gini, ya wes terima legowo gitu. Tantangannya sebenarnya sama sih kayak Bang Faris. Eh, Menyatukan kepala. Saya sebagai anggota saja sudah bingung ya, gimana ya caranya menyatukan kepala, isi bukan kepala loh ya, bukan kepala jadi satu, tapi isi di dalam kepala itu pemikiran, jiwa, raga, serta rasa jadi satu. Di situ kita itu ibaratkan tubuh. Kalau misalkan di tangan misal ya, maaf sebelumnya, tangannya ada yang luka, pasti otak itu berpikirkan gimana caranya luka itu sembuh, ya akhirnya nyuruh tangan satunya, entah itu buat ngasih obat lah, buat nyiram dulu lah kalau misalnya ada kotor-kotornya gitu. Jadi yang pertama nyatukan kepala, terus beradaptasi, terus habis gitu kita itu juga harus terbuka satu sama lain. Kita gak bisa tertutup, paham tertutup enggak? Kalau misalkan saya punya unek-unek ke Bang Faris, nanti di sesi unek-unek pas waktu evaluasi itu pasti saya akan mengungkapkan gitu. Atau mungkin kalau misalkan saya gak bisa mengungkapkan secara langsung, saya tuh minta tolong ke Bang Faris minta tolong ya gini 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 gitu, sendiri enggak apa-apa, di depan banyak teman enggak apa-apa gitu. Kalau cara untuk menangannya itu wis unek-unek itu wis pas waktu habis latihan. Terus juga kalau misalkan lagi bareng-bareng sama temen, jangan bareng sama temen yang kenal-kenal aja ya Bang ya. Ibarat kata blok-blokan atau circle-circlean. Iya, sirkulan. Kita nggak boleh kayak gitu. Itulah alasan nggak boleh circle-circlean, biar terbuka, biar jadi satu kepala gitu. Jadi ya wis lah, gimana cara kita, saya ke A B C D sampai Z itu sama rata semua. Nggak boleh yang oh enggak, anu saya sama si A aja, saya sama si B aja, nggak boleh gitu. Anggap semua itu seperti satu keluarga. Iya, jadi ndak boleh dibedakan. Ini rumahnya jauh di Pronojiwo, wes ndak usah ikut main wes gitu, jangan. Tetap kalau misalkan kita mau main, kita mau kemana aja, ayo rek, bahasanya kita ya, ayo rek ngopi rek, ayo diajak semuanya, jangan cuman segerombolan A gitu aja, jangan. Gitu. Nah, berarti kalian ini sudah apa ya? Apa perjalanannya itu sudah panjang sebagai anggota Paskibraka. Nah, apa sih pelajaran yang paling berharga selama kalian menjadi anggota Paskibraka? Boleh diceritakan? Pelajaran yang paling berharga bisa saya ambil waktu pelatihan itu yang pertama apa ya? Bisa dibilang menghargai makanan itu sangat penting sama menghargai waktu. Jadi kita jangan menyanyiakan waktu dan juga menyanyiakan makanan karena sangat berharga. Kalau untuk makanan ini nggak semua orang bisa dapat, dan di situ juga kita dapatnya secara gratis. Jadi sangat-sangat berharga jika dibuang secara cuma-cuma gitu. Dan untuk pengalaman paling berharga juga ya yang pertama bangga lah, karena juga kita mengibarkan bendera pusaka. Dan itu juga pengalaman yang sekali seumur hidup nggak akan bisa terulang. Betul banget, betul. Di sini saya cuma nambahin Bang Faris. Pengalaman berharga itu bisa kenal teman-teman dari berbagai daerah, kecamatan yang ibarat kata saya di sini, teman saya di sana di pojok, di Pronojiwo. Kita gak mungkin setiap hari main bareng kan, tapi Iya. selama 1 bulan itu kita selalu bersama, kita ketemu. Iya. Gimana caranya kita latihan, kita ketemu bareng, entah itu kita makannya depan-depan, dia nolong saya makan, saya nolong dia makan. Ya bener apa kata Bang Faris, menghargai makanan dan waktu itu penting banget. Apalagi pengalaman berharga saya itu saya bisa menurunkan ego di sana. Menurunkan dan menjadikan satu kepala kita semua, itu sih. Nah, itu kan kalian juga masih sekolah kan ya? Bagaimana sih cara kalian menyeimbangkan antara sekolah, Paskibraka dan juga
kehidupan pribadi masing-masing. Kan pasti kehidupan pribadi Bang Faris sama Kak Mei juga berbeda kan ya. Gimana sih tips yang dibagikan? Kalau untuk saya sendiri di kehidupan kepribadian saya juga, saya ada di satu keluarga juga, nggak jauh dari keluarga atau satu rumah. Dan untuk sekolah mungkin di spend 1 bulan, dan untuk yang tanya tugas-tugasnya gimana bang. Dan kalau untuk saya sendiri waktu 1 bulan itu memfokuskan latihan paskibraka. Jadi untuk sekolah ini bisa dibilang ditinggal dulu. Cuman nggak sepenuhnya los ditinggal, nggak. Cuman masih setiap hari tuh tanya-tanya tugasnya apa aja gitu. Dan untuk yang bilang numpuk ya memang numpuk. Cuman sehabis latihan 1 bulan, waktu pertama kali masuk itu langsung nyari gurunya, tanya bu, pak tugas saya kurang apa aja gitu. Terus juga minta keringanan juga karena juga materi juga belum paham kan. Dan di situ juga minta jam tambahan, bisa melewat Google Meet dan datang ke rumah gurunya itu. Dan untuk agar nggak numpuk juga setiap hari harus apa ya setiap Minimal 2 mapel ya Bang ya, biar bisa minimal ngejar. Ya, minimal betul, Bang. sehari itu 2 mapel. Jadi lama kelamaan juga nggak numpuk tugas. Ya, sebenarnya sama saya sama seperti Bang Faris. Saya juga sekelas sama Bang Faris. Jadi ya udah gimana caranya kita itu menyelesaikan tanggung jawab itu ya Bang ya. Kalau pas waktu pemusatan latihan 2 minggu saya waktu awal latihan saya tuh masih mengejar karena saya tuh dapat tipsnya dari senior kakak abang yang tahun kemarin. Jadi kata dia tuh gini, eh, minimal sehari itu 1 mapel dikerjakan atau 1 tugas ya bang ya, agar nanti tidak menumpuk, setidaknya sudah ada yang dikerjakan, ada hasilnya. Dan kita pas waktu awal-awal latihan tuh dicek ya bang ya bukunya, jadi kita tuh sama kakak abang pendamping di sana, di latihan sana, di lapangan kita tuh disuruh bawa buku mapel yang sudah dikerjakan gitu. Kalau saya sendiri, saya tuh awal pertengahan latihan ya bang ya, saya tuh KO masuk rumah sakit. Iya. Ya gimana ya, habis masuk rumah sakit tubuh saya belum fit, akhirnya ya wes saya gak bisa memfokuskan dari dua tempat lah, kayak di sekolah tugas di sini nggak bisa memfokuskan gitu lah ya. Saya tuh akhirnya cuman terfokus di lapangan. Jadi tugas-tugas itu saya minta tolong ke teman-teman, minta tolong ya tugas itu di list. Jadi kita tuh ada grup yang memang khusus buat tugas-tugas ya bang ya. Jadi nanti pas waktu sudah selesai penugasan, kita tuh nggak bingung, diceklah satu-satu. Kalau misalkan ada mapel yang mungkin belum dipelajari, minta tambahan, ya jam tambahan. Bisa sepulang sekolah, bisa pas hari libur ke rumah gurunya, atau pas waktu pulang sekolah itu Zoom meet ya bang ya, gitu. Jadi ya gimana ya, udah resiko dan tanggung jawab kita jadi pas kap dan pelajar di SMA 1 ini. Itu kan gimana sih respon dari keluarga dan teman-teman kalian pada saat tahu kalian terpilih menjadi anggota Paskibraka? Itu apakah langsung mendukung atau terbesit kayak khawatir gitu, maupun di benak maupun di ucapan? Kalau untuk saya dari keluarga saya itu mendukung, tahu bangga bisa punya anak yang terpilih menjadi paskibraka. Dan untuk teman-teman saya juga bangga juga. Jadi nggak ada rasa khawatir atau mungkin udah percaya sama saya. Jadi lebih tepatnya bangga sama mendukung. Kalau buat saya sendiri, fun fact-nya saya itu anak kos yang jauh dari lingkungan keluarga lah ya ibarat kata. Jadi saya juga anak perempuan, pastinya orang tua yang ada di rumah ini bingung lah, kayak ya apa iki anakku gitu kan, kayak takut di sana itu sakit, takut di sana itu makannya ndak enak, takut di sana itu tugasnya belum selesai, sebarang kali lah ya bilangnya gitu. Tapi saya meyakinkan kedua orang tua saya, kayak saya bisa membagi semua itu, saya bisa jaga kesehatan saya bisa gitu. Jadi
ya akhirnya orang tua itu setuju. Ya memang awalnya tuh khawatirnya tuh sampai kayak jangan Miss, jangan ikut gitu. Tapi ya saya yakinkan ya akhirnya direstui, alhamdulillah direstui. Kalau sama lingkungan teman-teman tuh bangga sama saya. Sama seperti Bang Faiz gitu. Nah, itu apa ada pesan dari kakak-kakak ini kepada teman-teman di SMA Negeri 1 Lumajang yang dimana itu akan menjadi anggota Paskibraka yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka di masa yang akan mendatang? Kalau untuk pesan saya, kalian harus berusaha mulai dari sekarang. Dari sekarang, kalau bisa berusaha itu dari sekarang karena yang diteskan nanti juga banyak dan kalian tuh cuma memiliki kesempatan satu kali dalam seumur hidup gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Jadi kalau bisa berusaha sampai sekarang. Yang pertama itu bisa kalian cari tahu apa aja yang diteskan dan yang kedua kalian bisa tahu kekurangan kalian di tes-tes tersebut itu apa aja. Jadi kalian bisa mengevaluasi diri kalian agar bisa menjadi yang lebih baik gitu. Ya sama saya seperti Bang Faris juga, kalau memang kalian berniat lah ya dari lubuk hati yang terdalam, saya minta tolong pertama itu bicarakan dulu kepada orang tua. Takutnya kalian daftar sen aja ya Bang ya, tanpa persetujuan orang tua. Bilangnya orang tua saya sudah setuju Bang. Kak, ternyata pas waktu dilampiri surat pernyataan, orang tuanya kaget. Lah kok anak saya ikut? Ya kan Ya, kita nggak sebagai setuju. kakak Iya. abang juga Iya. bingung ya gimana cara nanggapinya. Anaknya sudah bilang ke orang tuanya, disetujui gitu. Bilang dulu ke orang tua, terus siapkan niat kalian dari hati, terus siapkan mental. Yang pertama itu mental, fisik, terus wawasan. Wawasan itu bukan tentang paskibraka saja, tapi tentang paling banyak itu PPKN ya Bang ya, tentang PPKN, Pancasila. ya Pancasila, tentang Pancasila, UD seperti itu. Kalau bagian intelijensi itu pakai naluri akal pikiran kalian saja ya. Pakai logika kan? Logikanya dipakai. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir, Ya. aku ada satu pertanyaan lagi. Apa motivasi kakak-kakak ini mengikuti Paskibraka Kabupaten? Dari Bang. Untuk motivasi saya mengikuti Paskibraka ini yang pertama juga itu. Saya tadi juga sudah bilang bahwa menjadi seorang Paskibraka ini nggak mudah karena pengalaman atau seleksinya pun sekali seumur hidup. Jadi motivasi saya mengikuti Paskibraka ini nggak semua orang bisa jadi Paskibraka. Jadi saya berusaha untuk lolos dan alhamdulillah saya waktu itu bisa dibilang ranking tertinggi atau ranking kedua dari kabupaten. Jadi saya lolos ke provinsi untuk seleksi ke provinsi dan juga mungkin kurang beruntung jadi saya nggak lolos di seleksi provinsi. Untuk saya sendiri sebenarnya ya, jujur-jujuran ini ya Bang ya, saya itu termasuk orang yang beruntung. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, saya itu gak full bener-bener niat ikut paskibraka, tapi alhamdulillah sama Allah dikasih kelancaran, dikasih jalan keluar lah ya dari semua jawaban doa-doa saya. Saya tuh sebenarnya gak niat di sini, cuman entah kenapa di tengah perjalanan saya tuh terbesit di kepala, kalau misalkan bukan sekarang kapan lagi, gitu sih. Karena bener kata Bang Faris, ini cuman sekali seumur hidup dan gak bisa diulang lagi. Jadi kapan lagi gitu loh ya, kapan lagi buat banggain orang tua, ngibarkan Bendera pusaka. ya bendera pusakanya. Terus habis gitu kita itu disorot media. Terus saya tuh yang paling saya ya jadi motivasi saya itu ya, Kak Nilam, tahu nggak? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Kak Nilam itu, Nilam Sukma itu pembawa baki, kurang tahu ya tahunnya, sekitar tahun kalau nggak 2018, 19 atau 20 itu di ibu kota Jakarta pas itu. Jadi saya dari situ tuh kok cantik ya pembawa bakinya. Saya pengen jadi kayak gitu, pengen bawa baki, pengen tampil cantik, pengen disorot media massa lah. Jadi dari itu saya tuh terfikirkan saya tuh mau join Paskibraka semasa. Pas masa ya. Gitu, pas masa. Di situ ya. Yang terakhir,
apa ada pesan motivasi atau inspirasi yang dapat kalian sampaikan kepada para pendengar awal podcast kali ini yang dimana itu apa lagi dapat ujian hidup lah, lagi galau atau lagi tertimpa masalah lah di kehidupannya. Untuk pesan saya buat kalian semua para pendengar, di setiap hidup kalian, bahkan bukan hanya di Paskibraka saja, tapi dalam di hidup kalian harus kalian pegang 3 poin penting dalam hidup. Yang pertama yaitu yakin, fokus dan percaya diri. Yakin terhadap diri kamu kalau kamu itu bisa, dan fokus terhadap apa yang kamu lakukan, dan percaya diri bahwa kamu itu bisa atau bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi, lakukan yang terbaik. Paham. Paham. Saya sama juga seperti Bang Faris. Sebenarnya motivasi tadi itu atau kata-kata Ya. bijak tadi itu Ya. dari pelatih kita ya Ya, Bang dari ya. pelatih Paskibraka. Pasti itu setiap pelatihan itu didoktrin dengan kata-kata itu. Akhirnya kata-kata itu melekat dalam pikiran sampai ke hati. Akhirnya pas waktu penugasan cuman kata-kata itu saja. 3 tadi ya Bang ya. Iya, 3. Yakin, fokus, percaya diri. Betul. Itu aja. Untuk calon-calon paskap yang Ya. mungkin sekarang lagi bimbang, lagi banyak masalah. Apa ya? Sama, saya dulu juga kayak gitu. Makanya saya tuh awalnya gak niat tapi gak tahu kenapa di tengah perjalanan dikasih jawaban sama Allah. Akhirnya saya keterima. Cuman saran saya tetap semangat ya. Kalau kalian benar-benar mau ikut paskap ini, ya mau daftar, persiapkan diri kalian dari sekarang menurut saya. Karena kita nggak tahu kekurangan kita tuh apa ya Bang ya. Jadi disiapkan aja. Seperti saya tadi, kaki saya tiba-tiba waktu tes parade ya. Ya, tes parade. Paradenya itu kaki saya beda sebelah kan, kayak saya shock kan, kayak nggak pernah ngerasain kayak gitulah tiba-tiba di tes seperti itu. Ya seharusnya saya udah dari kemarin-kemarin kalau saya niat itu saya memperbaiki itu semua gitu aja. Penyesalan itu ada di akhir, lebih baik Ya, betul. diperbaiki di awal. Lebih baik mencegah daripada Mengobati. Ya tapi alhamdulillahnya kalian terpilih menjadi Paskibraka Kabupaten ya. Ya, alhamdulillah. 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 Nah, oke, nah itu dengerin ya apa pesan-pesan bijak dari Bang Fairuz dan Kak Mei. Nah, terima kasih untuk Kak Fairuz dan Kak Mei yang sudah berpartisipasi di episode awal podcast kali ini. Nah, kami mengucapkan terima kasih juga dan ya, terima kasih untuk kalian semua sudah mendengarkan awal podcast dari awal hingga akhir. Tetap semangat, tetap berprestasi dan sampai jumpa di episode awal podcast berikutnya. Saya Adam Putra Firdaus pamit undur diri dan ingat, bintang bersinar terang di tengah gelap malam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Ya, kasih terima Bang kasih Haris. juga ya, kita udah Terima diundang. kasih Kak Mei. Terima Ya. kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.